Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada tanggal 30 September 2019, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah surat apostolik dalam bentuk motu proprio yang berjudul Aperuit Illis. Di dalam surat ini, Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu Sabda Allah. Pada nomor 3, Paus menulis, oleh karena itu saya menetapkan bahwa hari Minggu ketiga dalam masa biasa diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran sabda Allah. Selain itu, Paus Fransiskus juga mengharapkan agar setiap komunitas, dalam hal ini keuskupan, paroki, stasi, ataupun semua kelompok kategorial, menemukan cara sendiri untuk menghayati hari Minggu Sabda Allah ini sebagai hari meriah. Maka pada hari ini pentinglah memberi tekanan pada pewartaan Sabda Allah sehingga kitab suci harus ditaktahkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sepanjang minggu ini umat beriman diharapkan lebih rajin untuk membaca kitab suci. Sedangkan para klerus diharapkan untuk dapat menyusun dan mempersiapkan homili dengan baik. Semua ini dimaksudkan agar kita semakin dekat dengan kitab suci sehingga kita pun semakin mengenal Kristus. Santo Hieronymus mengatakan, tidak membaca kitab suci tidak mengenal Kristus. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menulis, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Sabda ini memiliki makna yang begitu dalam. Santo Paulus hendak menekankan bahwa hal-hal duniawi itu bersifat semu dan sementara. Juga tidak memberikan kepuasan batiniah yang dalam untuk diri kita. Sehingga kita cenderung menambah lagi, dan lagi. Karena itu, Santo Paulus mengatakan bahwa kita seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Minggu Sabda Allah ini hendak mengingatkan kita bahwa kitab suci adalah harta iman yang jauh lebih berharga dari segala harta duniawi. Bahkan jika kita rajin membaca, merenungkan, dan menghidupinya, maka kita pasti sampai pada titik pertobatan. Sebagaimana yang dialami oleh orang Niniwe di dalam bacaan yang pertama. Ketika mereka mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka pun berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan menjadi lebih baik. Di dalam bacaan Injil, Yesus pun menyerukan seruan pertobatan yang mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan kata lain, Yesus hendak menekankan bahwa Injil atau sabda Allah adalah salah satu pintu menuju pertobatan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remak permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Dengan perkataan ini, Santo Paulus hendak menekankan bahwa barang-barang duniawi sifatnya sementara dan tidak memberikan kepuasan batiniah yang dalam. Contoh, ketika kita makan, kita pasti akan lapar lagi. Ketika kita minum, kita pasti akan haus lagi. Ketika kita memiliki mobil, kita tetap masih merasa kurang. Jika kita melihat ada orang lain yang memiliki mobil yang lebih mahal, yang lebih bagus dari kita. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah puas dengan hal-hal duniawi. Karena itu, Santo Paulus menekankan bahwa kita seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Perayaan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa ada hal yang jauh lebih berharga daripada hal-hal duniawi itu, yaitu sabda Allah. Kedua,
sabda Allah sendiri memberikan kepuasan batiniah yang dalam. Dan ketika kita menerima sabda Allah, hidup kita akan terasa dipenuhi oleh sesuatu yang bersifat kekal dan kudus. Sehingga kita akan mudah mengatakan cukup. Ketika Simeon telah melihat bayi Yesus, yaitu sabda Allah itu sendiri, ia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Kita akan mampu seperti Simeon yang merasa cukup ketika melihat Yesus, sang sabda itu sendiri, apabila kita mampu memiliki hubungan erat dan inti dengan sabda Allah itu sendiri. Caranya ialah dengan menjalankan atau menghidupi apa yang Yesus firmankan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, sabda Allah itu haruslah menjadi makanan sehari-hari yang akan menguatkan dan menyehatkan tubuh rohani kita. Jika fisik manusia memerlukan nutrisi dan vitamin yang cukup untuk tetap menjaga kebugaran, sehingga bisa mengerjakan pekerjaan yang berat sekalipun, maka sabda Allah adalah nutrisi dan vitamin untuk tubuh rohani kita. Sehingga kita bisa menghadapi pergumulan, kesulitan, derita. Bahkan kita akan mampu sampai pada titik mengampuni orang lain dan bersyukur atas segala situasi. Ketiga, bacaan Injil dan bacaan pertama memberikan tema yang kurang lebih sama, yaitu panggilan pada pertobatan. Dalam konteks perayaan hari ini, sabda Allah adalah sarana untuk mencapai pertobatan. Kita sering sekali memiliki niat untuk bertobat, tetapi kita terkadang tidak tahu cara untuk bertobat, atau kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertobat. Padahal sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa kitab suci adalah buku suci yang berisikan banyak sekali kisah-kisah pertobatan dan kata-kata motivasi yang bisa memampukan kita untuk selalu bertobat. Karena itu, marilah kita lebih sering lagi bergaul dan lebih dekat lagi dengan kitab suci dan sabda Allah. Karena dengan demikian, cara berpikir kita, cara merasa, dan cara hidup kita akan perlahan-lahan diubah menjadi lebih baik. Bahkan kita akan berubah menjadi versi terbaik menurut kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memberkati Anda semua.